kita doa bersama biar dapat berkah ilmunya ya. Ya, ketua kelas mau pimpin doanya dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah sarapan? Sudah. Ya, sebelum belajar isi dulu perutnya supaya otaknya bisa berpikir. Ada nutrisinya ya. Ya, Ibu lihat dulu kehadirannya. Ada yang sakit, ada yang apa? Ketua kelas? Ada Bu. Nah, ada ya, Ibu cek ya. Meli Dwi Fitriani. Ada Bu. Ya, Rahasana. Ada Bu. Jian. Ada Bu. Habibur Rahman. Ada Bu. Egidia. Ada Bu. Oza. Ada Bu. Maya. Ada Bu. Fania. Ada Bu. Imelda. Ada Bu. Fitria. Ada Bu. Heri Tunisa. Ada Bu. Wilda. Ada Bu. Parwasi. Ada Bu. Rapi. Ada Bu. Aditya. Ada Bu. Ada yang nggak hadir? Ada semua. Ada semua. Ada semua. Alhamdulillah. Semangat kita pagi ini mulai pembelajaran kita. Iya. Hari ini kita mulai materi dengan materi baru yaitu nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Ya. Kita belajar itu, tapi sebelumnya Ibu mau kelas balik dulu. Kemarin kita belajar apa? Boleh buka bukunya, masih ingat nggak? Iya. Kemarin kita materi kita tentang kedudukan Kementerian Negara dan lembaga non kementerian. Iya. Kita kilas balik dulu. Sana masih ingat apa itu kementerian? Sana. Kementerian adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Iya. Ada lagi yang mau nambahin misalnya? Nah, udah betul, tapi ada mau dilengkapi boleh. Apa itu? Egi bisa? Apa itu kementerian atau menteri? Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menjalankan urusan terbaru dalam pemerintahan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Iya, dianya bertugas Untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Sesuai dengan pasal berapa? Juga tahu? Ingat juga? Pasal berapa juga? Lupa ya budaya. Pasal 17. Baru minggu lalu Bilda sudah lupa. Pasal 17 ayat 1. Ya Oza. Ayat satunya Za apa Za? Ya, Presiden dibantu oleh para menteri. Yang kedua, Menteri Negara dan diamankan oleh Presiden. Oke, udah benar semuanya. Kita lanjut lagi. Lembaga non kementerian atau lembaga non pemerintahan. Ya, apa Nisa? Lembaga non kementerian adalah lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden melaksanakan tugas pemerintahan. Iya, sama dengan kementerian, tapi dia bukan lembaga menteri, tapi dia punya tugas khusus. Contohnya apa? Salah satu contohnya. Lembaga non kementerian. Ayo. Ingat kemarin contohnya apa? Badan Intelijen Negara. Iya, Badan Intelijen Negara. Satu lagi, siapa? Yang bisa? Tania?
Badan Narkotika Nasional. Oke. Jadi ingat-ingat kembali, jangan dilupakan. Mau masuk materi baru yang lama jangan dilupakan ya. Kita belajar nilai-nilai Pancasila. Oke. Hari ini tujuan kita mempelajari nilai-nilai Pancasila adalah untuk tujuannya menganalisis, mendemonstrasikan, dan nanti menyimpulkan baru mempresentasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara, ya. Itu yang akan kita pelajari. Kita analisis itu apa itu nilai Pancasila, kita demonstrasikan, kita praktekkan nanti kayak mana dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu kita simpulkan nanti kita simpulkan data-data yang sudah kita dapat dari buku, dari tanya teman, dari kehidupan sehari-harinya, dari boleh mengingat-ingat dari internet, dari media massa, ya. Itu kemudian kamu simpulkan, kamu nanti tulis di LKPD-nya, nanti ada kasih LKPD, baru nanti kita presentasi. Berarti kita di sini diskusi akan membentuk kelompok. Ya, Ibu ada 3 materi. Nanti kamu bentuk kelompok. Silakan kamu bentuk kelompok yang menurut kamu saja yang nyaman. Mau pindah kelompok mana? Mau cari kelompok kecil mana? Ya, silakan bentuk kelompok dulu. Menyanyikan lagu judul kita apa? Nilai-nilai Pancasila. Kita menyanyikan nilai-nilai Pancasila. Oke, silakan berdiri. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Tadi kita sudah nyanyi apa? Ganda Pancasila. Kita sudah belajar dari SMP ya, dari SD bahkan Pancasila. Ya, apa Pancasila? Pandangan hidup, dasar negara, norma tertinggi. Ada lagi? Falsafah negara. Jadi Pancasila itu apa sebenarnya? Ya, dia dasar negara, falsafah negara, pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi dia merupakan tata nilai tertinggi di norma tertinggi di penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Jadi semua kehidupan ini aparatur kita diatur oleh Pancasila, tidak boleh
bertentangan dengan nilai Pancasilanya. Ini ada 3 nilai utama dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, lihat ada dimensi spiritual. Ya, masih bisa lihat masih apa dimensi spiritual? mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pada Tuhan sebagai Ya, mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan sebagai landasan nilai dalam falsafah. Ya, berarti kita kalau bilang mengandung nilai keimanan, kita berhubungannya dengan spiritual. Ya, kalau Pancasila sila keberapa ya? 1. Sila pertama, sila ke-1 ya. Apa bunyinya? Ketuhanan Yang Maha Esa. Berarti negara kita adalah negara yang mengakui adanya Tuhan. Jadi wujud pengakuan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu bisa dilihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Alinea keberapa? Kalau ada berkat rahmat Tuhan. Alinea Alinea ketiga. Bunyi lengkapnya Meli. Bisa nggak Meli? Bunyi lengkapnya apa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu wujud kita. Kita mengakui adanya Tuhan, ya. Sila pertama diwujudkan lagi dengan Undang-Undang ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga. Itu dimensi spiritualnya. Yang kedua ada tata nilainya dimensi kultural. Ya, Rafi, apa itu dimensi kultural? Mengandung makna bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Mengandung Pancasila sebagai dasar negara. Oza, dasar negara apa? Maksudnya ya? Untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa untuk mencapai tujuan nasional dan arah petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Ya, untuk mengatur sebagai pedoman dalam tingkah laku aparatur negara. Dia berpedoman dari Pancasila, nggak boleh menyeleweng. Kita juga menerapkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Kehidupan kita sehari-hari harus berlandaskan Pancasila. Makanya dia nilainya dimensi kultural semua, menyeluruh aparat negara dan kita, ya, dasar negara kita. Nggak boleh kita keluar dari jalur dasar negara. Bertingkah laku harus sesuai dengan dasar negara. Yang ketiga ada dimensi institusional. Iya, dimensi institusional. Oke, hadir. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Iya, di sini ada mengandung cita-cita dan tujuan dalam penyelenggaraan negara. Tujuan nasional negara kita terdapat di mana ya? Ada yang tahu? Di dalam dasar negara. Tepatnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 19 alinea keberapa tujuan negara kita itu diatur? Alinea keempat. Ian bisa bunyinya apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan Yang pertama ya, tujuan nasionalnya dulu. Tujuan nasional negara kita yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia. Yang kedua, seluruh tumpah darah Indonesia, menegakkan kesejahteraan umum dan kesejahteraan bangsa. Ya, jadi ada 4 tujuan negara kita. 3 ke dalam dan 1 keluar. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sudah jelas? Jelas. Kita masuk materi yang selanjutnya, nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Pancasila berarti 5 Dasar. 5 dasarnya, 5 silangnya. Ada nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai nasional, nilai keadilan. keadilan. Ada 5. Kita satu-satu bahas ya. Yang pertama
sebab pertama mengakui adanya Tuhan. Itu tadi kalau kita balik dari spiritual yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya. Terus yang kedua, kalau sudah punya agama, apa tugasmu? Kewajibanmu terhadap agamamu? Beribadah. Lihat di situ. Ya. Yang ketiganya tidak memaksakan warga negara untuk beragama, tapi memeluk agama sesuai hukumnya. Ya, tadi ya. Yang ketiga ada ateisme, dilarang. Ateis apa ya? Ateisme? Tidak memiliki agama. Ya. Yang kelima ya, berkembang dan bertumbuh suburnya kehidupan beragama, bertoleransi antar umat beragama. Ya. Di kelasmu satu agama? Ada yang berbeda agama? Ada? Enggak. Muslim semua. Ada yang non muslim? Ya. Kalau tetanggamu? Tetangga ada. Gimana dengan tetangga? Saling menghargai. Saling menghargai, toleransi. Ya. Kalau ada kegiatan misalnya bersama yang ikut nggak tetanggamu yang non muslimnya? Ikut, ya kan? Ya. Ya, jadi menjalankan ibadah kita, dia pun menjalankan ibadah dia, tapi tidak mencampur adukan. Kita hidup bertoleransi. Ya. Lanjut yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Ya. Nilai kemanusiaan. Berarti apa maksud nilai kemanusiaan? Maya? Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Iya, menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan karena manusia mempunyai sifat universal. Apa universal? Menyeluruh. Ya. Yang kedua, sama. Ya, menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai segala hak bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan. Ya. Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita juga mengakui keberadaan manusia yang hakikatnya tinggi. Makanya kita ada menghapuskan penjajahan, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ingat alinea yang berapa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Maka sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ada nilai kemanusiaannya di situ, menempatkan manusia hakikat yang tinggi, derajat yang sama dengan kita. Ya, tidak ada yang bangsa yang dijajah. Kita tidak sesuai dengan nilai Pancasila kita kalau ada bangsa yang menjajah. Ya, untuk lanjutnya ada nilai persatuan Indonesia. Ya Rafi, nilai persatuan apa Rafi? Contohnya di situ ada nasionalisme. Kasih contoh sifat nasionalisme apa? Ayo, kasih contoh sifat nasionalismenya apa? Kita belajar ke sekolah ini nasionalisme enggak? Nasionalisme? Iya? Iya? Ada pengorbananmu ke sekolah? Ada melawan apa? Melawan masa malas. Iya, melawan apa lagi? Godaan teman untuk jalan hingga ya. Iya, ya kan? Nasionalisme itu semangat berjuang artinya. Berjuang untuk apa kita sekarang? Untuk masa depan. Masa depan yang bagaimana? Yang lebih baik, lebih cerah. Berarti kita mulai pembelajaran dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang dari yang gelap menjadi terang. Ya, berarti tujuan kamu datang sekolah ini apa? Apa tujuannya? Mencari ilmu supaya nanti negara kita dijajah oleh bangsa lain. Berjuang tak tuh? Ya, nasionalismenya, cinta tanah air dan bangsa kita berjuang. Daripada tidur di rumah enak ke sekolah, belajar, dapat ilmu, dapat teman. Ya, demi masa depan, demi negara, kan? Iya. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Kelompok enggak? Sekolah itu kelompok enggak? Sebuah lembaga kan? Iya, bersama kita di institusi kita ini SMA 6. Dan dalam persatuan jangan ada perpecahan, jangan ada kata bullying, ya.
rasa senasib dan sepenanggungan. Ya, senasib dan sepenanggungan kita berjuang sama-sama. Oke, lanjut kita nilai kerakyatan. Apa hakikat kerakyatan di sini? Siapa yang bisa? Ayo, Rama, apa Rama? Nah, lihat Rama, kerakyatan. Ayo, apa? Kerakyatannya apa? Tuh, Demokrasi. demokrasi, hakikatnya demokrasi. Apa itu demokrasi? Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Ya, pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, demokrasi. Contohnya apa? Di sekolah kita ada demokrasi? Ada. Di kelas ada demokrasi? Apa contohnya? Pemilihan ketua kelas itu masuk demokrasi. Kita yang menyalurkan aspirasi kita untuk kelas kita. Kalau kita milih pemimpin, kita tahu ini pemimpin untuk apa, bagaimana ini kelas dibawa, bagus nggak dia mimpin. Nah, jangan karena ya kita pilih hati nurani kita yang benar menurut kita. Yang kedua ada permusyawaratan. Iya, permusyawaratan. Nisa tahu apa itu Nisa? Permusyawaratan? Musyawaratan artinya mengusahakan putusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Iya, jadi diputuskan dulu, diambil voting suaranya siapa suara yang terbanyak, baru dia yang ditentukan sebagai pemimpinnya, yang sebagai pemenangnya. Ya, lanjut. Semua keputusan semuanya dilakukan dengan suara terbanyak, demokrasi. Di rumahmu ada nggak demokrasi? Ada nggak demokrasi? Ada. Contohnya apa di rumah demokrasinya? Musyawarah di rumah apa? Misalnya apa? Demokrasinya. Ada nggak yang request pagi ini, Bu, mau pergi sekolah, nanti pulang sekolah enaknya makan apa lah ya Bu ya, gitu. Demokrasi nggak? Iya. Mengeluarkan pendapat. Iya. Kalau yang adiknya terima, bapaknya terima, misalnya mau masak sambal kangkung, tumis kangkung sama sambal ikan, misalnya ya kan? Ada bapak, iya mantap itu katanya kan, kata adiknya, ayo pedasnya, nggak mau, ayamnya disemur baik. Nah misalnya itu demokrasi kan? Ya, demokrasi. Ya, itu contoh kerakyatannya. Lanjut, ada nilai keadilan. Iya. Pania, apa itu keadilan Pania? Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Iya. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Ya, jadi pemerintah mengupayakan kemakmuran rakyat. Ya, kita nampak mulai dari pandemi kemarin. Ya, ada program pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Apa? Masih ingat apa? Bantuan apa yang dapat? Ada nggak dari kita yang dapat bantuan itu misalnya? Bantuan langsung tunai atau BLT. Masuk di sini? Masuk untuk kemakmuran rakyatnya. Yang melindungi yang lemah agar kelompok yang masyarakat dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Ada juga. Berarti dia masalah UMR misalnya, upah minimum regional, jangan di bawah standar kehidupan pokok kita, bahan pokok kita melejit, nanti gajinya kurang, susah kehidupannya. Jadi pemerintah sudah menetapkan UMR. Nanti perusahaan-perusahaan yang di luar UMR maka akan kena PHK atau ditutup perusahaannya. Ada lagi kalau kita balikan ke sekolah keadilannya. Ayo, ada di rumah juga boleh. Apa keadilannya? Salah satu kalau untuk kesejahteraan berarti kita tuh memikirkan masa depan. Ada nggak kamu menabung? Ada pada diri kamu dan masa depan kamu? Ada. Ya, masuk nggak menabung dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Sikap menabung. Ada. Iya, itu masuk karena kita memikirkan kemakmuran kita.
nanyain? Udah jelas? Rileks dulu kita dah. Iya, rileks dulu kita. Ya, berdiri. Kita kalau belakang Oke, kita bersiap. Tangan direntang, disilang, tangan ke atas. Ayo sama-sama lah ngomongnya, masa itu aja. Ayo tang. Ya, tangan direntang, tangan disilang, tangan ke atas, tangan ke bawah. Oke, kita mulai lagi. Tangan direntang, tangan disilang, tangan ke atas, tangan ke bawah. Ya. Sekarang kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau nanti kita bagi kelompoknya sudah, nanti ada tugasnya. Contohnya seperti ini nanti tugasnya ya, yang Ibu tanyain. Ya. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Ya betul, gotong royong adalah bekerja bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu, apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 percakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan timbullah kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kamu memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai demi kemajuan bersama. Nah, untungnya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Malah dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya kegiatan mengerjakan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih ringan seperti membersihkan peralatan atau membawakan minuman. Apapun bentuk bantuanmu pasti dihargai dan menambah suasana kekeluargaan. Ya, itu ada nilai Pancasila gotong royong. Bisa diterapkan di rumah, di keluarga, bisa diterapkan di sekolah, dan bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Ya,
Ya, nanti kita bahas sama-sama. Ibu nanti mau bagikan LKPD-nya. Ya, kita bahas tentang penerapan nilai Pancasilanya. Ya. Yang kita bahas nanti yang pertama, bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan di lingkungan. Yang pertama ada keluarga, yang kedua ada sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Ibu ada yang ngomong ya, lingkungan masyarakat. Ya, ada 3 yang akan kita bahas. Ini Ibu bagi LKPD-nya. Nanti kamu tanya temanmu, ini tugasnya. Kamu cari bentuk positifnya. Ini ada kan tadi gotong royong di rumah kayak mana? Sangkutkan dengan sila. Kalau tadi nggak ada silanya, ya. Nah, ini untuk kelompok 1 mas. 1 bahas sama teman-temannya. Nanti kalau tidak dapat, disalin di sini jawabannya. Sebelahnya ada ya. Sebelahnya ada lembar jawaban untuk menjawab. Ya. Kelompok 2 dan kelompok 3. Ibu kasih waktu sekitar 15 menit. Bisa? Bisa. Silakan diskusikan dengan temannya dulu. Tanya temannya yang sudah dilakukannya, boleh di rumah, di sekolahnya tanya. Tanya-tanya temannya, biar nampak ada dapat pengalaman di rumah, di masyarakat, atau mungkin dia dengar-dengar berita di media massa, habis nonton TV, dia lihat apa ya, YouTube misalnya. Nanti yang di sekolah juga, di sekolah, di masyarakat juga sambil semuanya ya. Juga tanya-tanyain temannya, biar dicantumkan, dimasukkan ke LKPD-nya. Sudah semua diskusinya? Sudah siap? Sudah. Bisa kita mulai presentasinya?
Siapa yang mau bacain gantian ya? Ada yang keluarga, ada sekolah misalnya boleh. Yang nomor 1, sebutkan nama kelompoknya, siapa temannya ya? Bahas tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Widya Fajria, dan anggota saya yang pertama merupakan Ibu Rahman Nabil, evaluasi, Hadatun-Nisa, dan Fitria. Saya akan menjelaskan tentang bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia di lingkungan keluarga. Bentuk sikap positif dalam lingkungan keluarga yang pertama, menjalankan ajaran agama dengan baik. Bentuk sikap positif ini terdapat dalam sila pertama. Yang kedua, mematuhi perintah orang tua. Terdapat dalam sila kelima. Yang ketiga, bersikap baik dan saling menghormati sesama anggota keluarga. Terdapat dalam sila kedua. Yang keempat, mengutamakan dialog ketika terjadi permasalahan dalam keluarga. Terdapat dalam sila keempat. Dan yang kelima, disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari yang dibebankan kepada kita. Terdapat dalam sila ketiga. Baiklah, itulah yang bentuk sikap positif dari lingkungan keluarga. Selanjutnya, kita satu-satu aja juga kita bahas ya, bentuk yang dari lingkungan keluarga. Ya, kelompok mana yang mau nanggapi, betul nggak dia atau mau nambahkan boleh. Ya, kelompok 3 sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhasana ingin menambahkan beberapa bentuk sikap positif di lingkungan keluarga. Yang pertama, bersikap hemat dan bekerja keras sesuai Jadi dengan yang menurut kamu, menurut kelompok kamu sudah benar ya? sudah benar. Sudah benar. Tinggal menambahkan dari pendapat kelompok kamu. Oke, ya silakan. Yang pertama, bersikap hemat dan bekerja keras sesuai dengan kemampuan. Terdapat dalam sila keadilan, yaitu sila kelima. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan sekolah sebelum kebutuhan lainnya. Terdapat dalam sila ketiga, yaitu sila persatuan. Yang ketiga, pandai membagi waktu untuk belajar, bermain, dan membantu orang tua. Terdapat dalam sila ketiga, sila persatuan. Yang keempat, rajin melatih diri dengan keterampilan dan hasil karya. Terdapat dalam sila kelima, yaitu sila keadilan. Yang kelima, tidak bersikap boros, yaitu sila kelima, sila keadilan. Ya, itu tambahan dari kelompok 3 tentang nilai positif di lingkungan keluarga. Kita kan punya nilai positif masing-masing di keluarga kita. Jadi banyak ya pendapatnya, bukan menyalahkan tapi menambahkan ya. Baik, nomor 1 terima. Sesuai ya, nggak salah dia kan? Kamu juga nggak salah, semuanya benar ya. Itu yang bisa kita ambil. Lanjut kita presentasi untuk kelompok 2 sekolah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Egida Rizasari. Saya akan menjelaskan tentang bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia di lingkungan sekolah. Dengan anggota kelompok Maya Dewi Liani, Fania Fitriani, Dina Kurnia, dan Raffi Rizky. Bentuk sikap positif yang ada di lingkungan sekolah. Yang pertama, melakukan pemilihan ketua OSIS secara demokratis, yakni dengan pemilihan langsung yang terdapat dalam sila kerakyatan, yaitu sila keempat. Yang kedua, aktif menjadi pengurus dalam organisasi OSIS atau organisasi intra sekolah lainnya, terdapat dalam sila kerakyatan juga, yaitu sila keempat. Yang ketiga, melakukan pemilihan ketua kelas secara demokratis, terdapat dalam sila keempat, sila kerakyatan. Yang keempat, lebih mengutamakan pengambilan keputusan di dalam kelas secara musyawarah dan mufakat, terdapat dalam sila keempat, sila kerakyatan. Dan yang kelima, menghargai hak masing-masing pihak di sekolah, baik sesama siswa maupun guru, yang terdapat dalam sila kedua, sila kemanusiaan. Terima kasih. Ya, itu pendapat dari kelompok 2 masa tentang nilai positif di lingkungan sekolah. Ada yang mau menanggapi kelompok 2? Siapa yang mau menanggapi kelompok 2? Kelompok dari kelompok mana yang menanggapinya? Benar tidaknya? Atau mau nambahkan? Silakan. Ya, dengar nggak tadi yang kawannya presentasi? Dengar nggak? Dengar. Belum bisa diambil nilai positifnya. Ada yang menanggapi? Mau kelompok
sudah terus ya? Nggak ada perwakilannya? Ya, boleh kan Nisa nggak? Bisa? Ya, silakan Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Nisa dari kelompok 1 akan menambahkan bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia di lingkungan sekolah. Bentuk sikap positif yang pertama yaitu menghormati guru yang terdapat dalam sila kedua. Yang kedua yaitu menghormati kakak kelas terdapat dalam sila kedua. Yang ketiga menghormati adik kelas terdapat dalam sila kedua. Yang keempat mengikuti upacara terdapat dalam sila ketiga. Yang kelima tidak membolos terdapat dalam sila ketiga. Dan yang keenam piket sesuai dengan jadwal yang ditentukan terdapat dalam sila ketiga. Baiklah, itulah yang dapat saya tambahkan dari bentuk sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia di lingkungan sekolah. Iya, itu tambahan dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Mau menerima dengan tambahannya? Mau. Ya, berarti kelompok 1 dan kelompok 2 sama-sama benar. Yuk kita kasih aplaus dulu. Positif di lingkungan masyarakat. Presentasi kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin membahas di lingkungan masyarakat. Anggota kelompok Aditya Ramadan, saya sendiri, dan Dewi. Sayanya siapa? Mbak sayanya siapa? Ozalif ya. Ozalif. Biasa pula namamu siapa? Yang keempat Lama enggak kenal lama. 5 Dian Vanessa Pratiwi. Bentuk sikap positif di lingkungan masyarakat. Yang pertama, aktif dalam kegiatan rutin di lingkungan, misalnya kerja bakti. Terdapat dalam sila ketiga, yaitu persatuan. Yang kedua, saling menjaga keamanan ketertiban lingkungan. Terdapat dalam sila ketiga, yaitu persatuan. 3. Mengutamakan masyarakat ketika terjadi permasalahan antar tetangga. Terdapat dalam sila keempat, yaitu kerakyatan. Yang keempat, mengikuti proses demokrasi. Terdapat dalam sila keempat, yaitu kerakyatan. Kelima, mengikuti organisasi massa yang ada di masyarakat. Terdapat dalam sila keempat, yaitu kerakyatan. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan pembahasan di lingkungan masyarakat. Iya, itu pembahasan dari kelompok 3 tentang bentuk sikap positif di lingkungan masyarakat. Kasih aplaus dulu sebentar. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain untuk nilai positif di lingkungan masyarakat? Kelompok 2. Oke. Ya, silakan Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menambahkan Menambahkan juga ya. Ya, berarti kita semua punya nilai positif yang banyak yang perlu kita tambahkan, yang kurang dari temannya kita tambahkan ya. Oke. izin menambahkan bentuk sikap positif di lingkungan masyarakat. Bentuk sikap positif yang pertama adalah ikut gotong royong yang terdapat dalam sila kelima, yaitu keadilan. Kedua, ikut ronda terdapat dalam sila ketiga atau persatuan. Ketiga, menjaga keamanan bersama terdapat dalam sila ketiga atau persatuan. Rukun dengan tetangga terdapat dalam sila ketiga atau persatuan. Dan kelima, tolong menolong dan tetangga yang sedang kesusahan terdapat dalam sila kelima atau keadilan. Sekian penambahan dari saya. Iya, kasih aplaus dulu. Jadi semua sudah membahas, kita sama-sama sudah bahas tentang nilai positif, bentuk sikap positif kita di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, untuk kedepannya kamu harus terapkan, jangan cuma teori, tapi prakteknya juga harus diwujudkan. Ya, nilai positifnya yang kita ambil. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu cukup rasanya sampai sini. Bulan sama-sama.
apa yang kita dapat pembelajaran hari ini. Ya, ada yang mau ngasih kesimpulan dulu, kelompok berapa? Ya, kelompok 1 perwakilan kelompok 1 evaluasi mau ngasih kesimpulan. Apa ya? Perkenalkan, nama saya Parwasi dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, untuk mencapai tujuan nasional, arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam keseharian. Ya, jadi dari kelompok 1 perwakilannya evaluasi mengambil kesimpulan tentang makna Pancasila sebagai pengatur pedoman dalam penegakan aparatur negara dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya. Yang kedua ada lagi? Ada. Oke, kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Perwakilan Rapi. Oke. Kesimpulannya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Iya, itu yang dibahasnya tentang nilai-nilai Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan. Ada 5 nilai yang terdapat dalam Pancasila. Terakhir, kalau ada mau lagi kelompok 3 mungkin mau nambahkan kesimpulan dari temannya. Oke, Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Ramadan dari kelompok 3 ingin menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan, nilai-nilai Pancasila merupakan sumber nilai bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi Pancasila merupakan sumber dari segala sumber nilai yang untuk sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Oke, untuk sampai sini nanti tugasnya di rumah kamu terapkan yang sudah dipelajari di rumahnya, bagaimana dengan orang bersikap dengan orang tua, dengan tetangga, dengan adik, dengan kakak, ya, diterapkan nilai-nilai positifnya. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas soal evaluasinya. Jadi terapkan dulu di rumah, lalu kita lihat bagaimana kemampuan kamu kembali. Ya, kita lanjutkan minggu depan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan istirahat. Bel sudah begini.